Khalifah Umayyah, sebuah khalifah yang dipimpin oleh Bani Umayyah, telah runtuh di tahun 750. Khalifah terakhirnya, Marwan II, digantikan oleh As-Safa, seorang yang keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Hampir seluruh wilayah Umayyah dikuasai oleh Abbasiyah, kecuali wilayah Cordoba. Walaupun ini semua termasuk golongan fitnah, tapi malah justru ini adalah awal dari segala kemajuan di Islam. Ketika Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, beliau membuat sebuah perpustakaan besar yang disebut sebagai Baitul Hikmah atau House of Wisdom dalam bahasa Inggris. Bukan hanya perpustakaan, tapi juga sebagai lembaga riset dan sebuah universitas di Baghdad. Banyak orang-orang pintar bahasa dari sana seperti Hunain bin Ishaq dan Sabit bin Qurra dan Al-Kindi atau Al-Kindus dan Bani Musa bersaudara dan Al-Hawarizmi atau Al-Goritmi. Tidak hanya Baghdad, tapi ada juga sekitaran wilayah Uzbekistan, Persia, dan Afrika Utara. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Farabi atau Al-Farabius, Avicenna atau Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Pada zaman tersebut, negara-negara Islam adalah peradaban-peradaban paling maju. Dan tidak hanya di Asia, ada juga di Eropa seperti Andalusia dan Sisilia. Dan di sana banyak orang-orang Eropa yang menyekolahkan anaknya ke universitas-universitas di sana. Zaman tersebut disebut sebagai Islamic Golden Age. Pada zaman tersebut, Islam sudah mengenali ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu modern. Mereka menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu dunia seperti matematika, sains, kedokteran, dan geografi dan astronomi. Bahkan banyak teknologi-teknologi yang mereka buat juga. Tapi yang namanya naik pasti ada turunnya. Bermula dari seorang bernama Ubaidillah bin Hussein yang mendirikan sebuah khalifahan di Mesir pada tahun 909. Dia mengakui sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dan keturunan Fatimah. Dia mengakui keturunan Rasulullah, padahal dia adalah orang Syiah. Khalifah tersebut sebagai Khalifah Fatimiyah yang sering menyerang Khalifah Abbasiyah. Selain peperangan antar khalifah, juga ada invasi dari pasukan salib dan juga invasi dari pasukan Mongol. Tapi beratusan tahun kemudian khilafah kembali lagi, yaitu Khilafah Utsmaniyah. Tapi ketika detik-detik khilafah itu ingin hancur, Islam memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dan itu jadi asal-usul dari negara-negara Islam yang tidak maju. Terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah kita bisa membangun zaman ini kembali. Maaf jika ada kesalahan, karena saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.